Ya, pada video kali ini kita eh, lanjutkan diskusi tentang pembahasan pra US ya. Nah, nomor 16 ini tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu suatu operator yang melakukan operasi eh, mengubah gitu ya, mengubah suatu bilangan eh, dari negatif menjadi positif, dari positif tetap menjadi positif secara sederhana seperti itu. Gitu ya. Nilai mutlak ini juga berangkat dari ide tentang jarak. Jadi eh, pas kelas 10 mungkin telah dijelaskan gitu ya. Ketika ada apa namanya ketika ada nilai mutlak gitu ya, nilai mutlak gitu, maka apa namanya akan ada dua kemungkinan gitu ya. Si ini mutlak A itu akan tetap menjadi A atau akan menjadi negatif A. Tergantung si A-nya gimana. Si A-nya lebih besar dari nol atau A-nya kurang dari nol. Kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah eh, secara tulisan ini mungkin membingungkan. Tapi pada prinsipnya untuk sementara untuk mengerjakan 14 intinya gini dulu. Gitu ya. Bahwa mutlak gitu, nilai mutlak gitu. Ini diisi gitu. Ini akan selalu bernilai positif. Betul nggak? Ya nggak? Jadi si kotaknya gimana pun dia akan selalu bernilai positif. Lihat nih ya, ketika A-nya negatif, ketika A-nya negatif, supaya positif dia negatifin lagi. Gitu ya. Jadi kita tulis di sini aja. Sorry agak lama nggak apa-apa ya, walaupun ini soal gampang tapi saya lamain pembahasannya. Jadi ketika si A-nya negatif nih lihat nih. Tapi ketika dia negatifin lagi karena ada tulisan negatif, gitu, negatif dari sesuatu yang negatif jadi positif dong. Nah, ketika si ininya positif nih, ini positif, ya udah tetap positif. Maka sebetulnya nilai mutlak itu secara sederhana, ya udahlah gimana caranya eh menjadi positif gitu ya. Gimana caranya jadi positif gitu. Jadi kalau ada misalkan 7, ya dia 7. Karena menulis ulang si 7 ini. Tapi kalau si ada tulisan negatif 7, ya dia tulisannya 7 juga gitu ya, 7 juga. 7 aja udah. Itu kan. Tapi secara tulisannya sebetulnya gimana? 7 itu didapat dari mana? Menegatifkan yang dalam, gitu ya, menegatifkan yang dalam. Jadi menegatifkan yang dalam kan gitu kan ya prinsipnya gitu ya. Nah, jadi intinya ini 7 juga. Nah, maka untuk soal ini himpunan penyelesaian yang memenuhi teman-teman, ada nggak suatu kotak gitu ya dimutlakan hasilnya jadi negatif 3? Ya mungkin ya. Jadi jawabannya nggak ada. Tiada mungkin gitu. Oke? Jadi seperti itu. Nah, perlu dicatat dan digarisbawahi eh, catatan harian seorang siswa bahwa nah teman-teman gini ya, kalau ada kotak sama dengan negatif gitu ya. Oke. Ini nggak mungkin. Jadi sama dengan negatif gitu ya. Negatif tulisannya gimana ya? Gini aja lah ya. Misalkan negatif, ya ini maka nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jadi eh, himpunannya hampa gitu, ya. Nah, secara formal harusnya sih ditulis gini, ya. Jadi kalau misalkan ada mutlak X hasilnya A di mana A-nya itu kurang dari 0 gitu. Maka himpunan X-nya, himpunan penyelesaiannya itu hampa. Jadi nggak ada gitu. Ini secara formal lah ya. Terus kalau X sama dengan, oh jangan sama dengan, lebih dari A gitu ya, dengan A-nya kurang dari 0, nah, gimana tuh? Terus dengan X kurang dari A dengan A-nya negatif lah ya gitu. Gimana himpunan penyelesaiannya? Nah, kalau pengen simple gak usahlah ditulis formal gitu dulu ya. Kita simpelnya dulu aja gini nih. Kalau ada X, kita bikin simulasi dari yang gampang dulu aja. Misalkan ada X gitu ya, ada X sama dengan negatif 7 lah gitu ya. Ini mungkin gak ada jawabannya. Ya mungkin ya, jadi himpunan penyelesaiannya hampa. Nggak mungkin ada X yang ketika dimutlakin hasilnya negatif. Ini sebagai sampel aja ya, untuk mengcover tulisan inti maksudnya apa gitu ya. Kan gitu ya. Terus kalau misalkan ada mutlak X,
lebih dari negatif 7? Ada nggak? Ada nggak? Jadi X berapapun ketika dimasukkan ke sini kan selalu lebih besar dari negatif. Mau negatif 7, mau negatif berapapun. Jadi kalau ada kayak gini ya pasti himpunan bilangan real gitu ya. X dengan X-nya anggota bilangan real. Betul nggak? Sedangkan kalau X, mutlak X kurang dari negatif 7, ada nggak? Cari. Berapa sih X yang ketika dimasukkan ke mutlak ini hasilnya kurang dari negatif 7? Pastikan nggak ada. Sama dengan negatif 7 aja nggak ada. Gitu ya. Jadi ini juga nggak ada. Gitu ya. Oke, jadi hati-hati ini akan ditanyakan gitu ya. Mana yang ditanyakan ya itu tadi. Kalau enggak yang atas, yang bawah atau yang tengah gitu. Oke, kita tulis berarti ini ya X anggota bilangan real gitu aja lah ya. Himpunannya nggak usah formal tulisannya kayak gini. Oke, seperti itulah kira-kira ya. Nah, maka kalau yang ini udah. Jadi kalau misalkan ada suatu saat soalnya 4044 misalkan X dikurangin 1 sama dengan apakah kurang dari 2023 gitu ya, negatif 2023 atau 2027 misalkan. Negatif. Nah, ini berarti ya udah himpunan penyelesaiannya hampa. Kalau sini lebih dari ya udah berarti bilangan real gitu ya. X berapapun dimasukkan memang akan selalu lebih besar gitu lah kira-kira. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami soal kayak gini ya. Kita lanjut ke nomor 17. Nah, nomor 17 semua nilai X, jumlah semua nilai X yang memenuhi. Oke, tulisan jumlah ini kita lupakan aja dulu karena pada intinya kita diminta mencari X. Kalau X-nya udah dapat, mau digimanain pun gampang. Oke, teman-teman kita berangkat dari logika sederhana dulu ya. Logika sederhana dulu. Logika sederhana bahwa zaman tadi yang barusan saya nyebut tuh mutlak 7 itu ya 7. Mutlak negatif 7 itu ya 7 gitu ya. Mutlak 5 ya 5. Mutlak negatif 5 ya 5. Nah, dari dua case yang sederhana ini saya coba pengen ambil semacam kebalikannya gitu. Maksudnya kebalikan gimana, Pak? Ada nggak ya ini dimutlakin hasilnya 8 gitu. Di sini bisa diisi angka berapa aja? Si ini kan bisa diisi 8 ya nggak sih? Karena pasti mutlakin ya oke 8 atau negatif 8. Ya, dari sono dulu kan. Nah, berarti ada dua Pak. Yang di dalamnya itu diisi kalau nggak 8 yang negatif 8 karena pas dimutlakin ya sama-sama 8. Dari mana sebenarnya 8 dan negatif 8 itu? Dari sini. Ya, dari situ. Dari 8 gitu ya. Maka baiknya kita bikin CSS dulu. Bahwa jika ada X sama dengan K, maka si X-nya itu ada dua kemungkinan kan. Si X-nya itu K atau si X-nya negatif K. Sesimpel itu kan. Jadi, oh iya ya kalau ini bisa diisi oleh 8 atau negatif 8. Nah, berangkat dari situ, dari logika sederhana ini nih, berangkat dari logika sederhana yang ini, kita akan gunakan untuk mengerjakan soal-soal mutlak biasanya. Termasuk yang ini nih, berarti yang dalamnya nggak peduli tulisannya sejelek apapun, berarti 2x, negatif 2x tambah 5 sama dengan 7, maka ini akan ada dua case, Pak. Akan ada dua case bahwa kasus yang pertama negatif 2x tambah 5 harus dipaksa, harus 7 Pak, ini dalemannya. Atau dalemannya harus negatif 7. Kebetulan dalemannya itu negatif 2x plus 5. Gitu kan? Nah, oke, udah singkat cerita dapatlah negatif 2x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan negatif 1. Negatif 2x sama dengan negatif 12, berarti x-nya sama dengan 6. Nah, ini jawabannya. Kalau ditanya jumlah semua nilai X yang memenuhi, berarti apa? Ya udah min 1 tambah 6 berarti 5. Kalau ditanya hasil kali semua nilai X ya berarti min 1 kali 6. Itu ya. Nah, sebetulnya buat teman-teman yang sudah terbiasa, dia ada yang mencoba-coba gini, Pak, min 2 kali berapa ya ditambah 5 hasilnya harus 7. Oh, min 2 kali min 1, Pak. Hasilnya ya ditambah 5 dimutlakin ya 7. Terus ada juga Pak min 2 kali 6. Karena min 2 kali 6 itu min 12. Min 12 tambah 5 itu min 7. Min 7 dimutlakin hasilnya 7.
Jadi ada yang punya tebakannya keren seperti itu. Boleh, boleh kan memang berangkat dari sono. Rumus ini tuh berangkat dari sana, dari logika sederhana yang tadi. Ya. Tapi ketika kita bingung menebak, boleh menggunakan atau menyajikannya secara aljabar, ya. Gitu. Nah, secara aljabar kenapa digunakan untuk mengcover soal-soal yang mungkin secara tebakan agak susah. Jadi biasanya seperti itu ya. Jadi kalau tebakannya sudah agak lama, mending menggunakan secara aljabar. Nah, teman-teman, ini cara ini tidak menyurutkan kalaupun misalkan soal ini saya ubah menjadi saya kalikan 1000, berarti jadi min 2000 X gitu ditambah 5000 gitu ya, sama dengan 7000. Sebetulnya kalau ngerjain soal kayak gini teman-teman, 1000-nya keluarin aja dulu nih, 1000-nya nih. Ini kan ada 1000, ini ada 1000, 1000-nya keluarin. Berarti kan min 2X tambah 5. Ini juga sama, 7 kali 1000. Coret, coret. Jadi soalnya balik lagi ke soal asal. Ada soal-soal kayak gitu pasti ada. Jadi emang sengaja angkanya digedein, padahal intinya soalnya ya simpel gitu ya. Seperti nanti misalkan ada tulisan eh, min 2x per 13 gitu ya, ditambah 5 per 13 sama dengan 7 per 13 teman. Ya udah, seper 13-nya keluarin aja, ya kan? Jadi ini sama min 2x tambah 5 sama dengan 7. Ya, sepertiga belasnya dikeluarin, sepertiga belasnya dikeluarin, dicoret kan, coret, coret. Jadi hasilnya soalnya gini, iya. Jadi jangan takut ketika ada pecahan dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi sama aja. Jadi kalau bisa sederhanakan dulu, barulah kita gunakan logika yang ini. Ya, oke. Lanjut nomor 18. Nomor 18 juga sama lah ya, langsung aja bahwa X tambah 3 dimutlakin sama dengan 2X tambah 1. Nah, karena kalau konsistensi kita seperti yang menggunakan logika sederhana tadi, maka ini dibagi dua kasus kan. X plus 3-nya akan sama dengan ini 2X plus 1. Atau X plus 3-nya akan sama dengan negatif 2X negatif 1. Pak, yang di positif yang dinegatifkan yang sebelah sini, ya biar kita konsisten dengan obrolan kita yang sebelumnya. Tapi ada yang ngomong, Pak, saya yang dipositifkan ini terus dinegatifkan ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin nanti jadi gini, X tambah 3 sama dengan 2X tambah 1. Terus negatif X negatif 3 sama dengan 2X tambah 1. Boleh, boleh aja. Boleh aja, tapi saya menegatif dan positifkan yang sebelah kanan biar konsisten dengan diskusi kita yang pertama tadi ya tentang mutlak itu seperti apa. Nah, singkat cerita ini dapat pindahin X yang ke sana ya. Pindahin X ke sana, X. 1 pindah ke sana 2. Oke. Ini X-nya pindah ke sana 3X, ini negatif 4. Berarti X-nya sama dengan negatif 4 per 3. Oke, ini simpel aja ya. 1, terus 2. Pertanyaannya apa? Jumlah semua. Oke, lagi-lagi jumlah. Berarti dikasih kasih nama indeks, ini 1, ini 2, karena memang ada 2X. Maka jumlah semua nilai X berarti ada 2. Berarti X1 tambah X2 sama dengan X1 kan tadi berapa? 2 ditambah negatif 4 per 3 ya. Ditambah negatif 4 per 3. Berarti ini dipaksa jadi 6 per 3. Ini min 4 per 3. Jadi hasilnya berapa? 2 per 3 ya. Oke. 2 per 3. Kalau ditanya hasil kali, ya tinggal dikalikan aja. 2 dikalikan negatif 8 per 3 gitu ya. Kalau ditanya X1, X2 berarti negatif 8 per 3. Kita lanjut. Nah, ini kayaknya teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Betul nggak sih? Ya. Nah, atau langsung aja dibahas ya. Berarti 2X negatif 3 sama dengan 5 itu berarti dipecah kasus 2 dalemannya harus 5 atau dalemannya yaitu 2X dikurangi 3 harus negatif 5. Berarti dari sini saya dapat X-nya 4, cari sendiri loh ya, dapat dari mana. Terus dari sini X-nya sama dengan negatif 1. Ya, jadi hasilnya berapa? A yang jadi alfa nih, alfa itu lebih besar dari B, berarti ini yang jadi alfa, ini yang jadi B, gitu ya. Berarti alfa kuadrat min B kuadrat itu ya 16 dikurangin 1 kan, di 16 dikurangi min 1 dikuadratin kan ya tetap 1 gitu ya. Oke, jadi hasilnya berapa? 15. Oke, keren ya. Lanjut ke nomor 20. Oke, teman-teman kita lanjutkan ke nomor 20. Jarak yang ditempuh sebuah motor dalam waktu T dinyatakan dalam fungsi ST. Oke, berarti
Kalau fungsi itu artinya mengaitkan satu variabel terhadap variabel lain. Ada variabel terikat, ada variabel bebas. Di sini variabel bebasnya apa sih? T ya, variabel bebasnya waktu. Waktunya 5 detik, S-nya berapa? Waktunya 7 detik, S-nya berapa gitu ya. Waktunya 6 detik, S-nya berapa? Nah, jadi variabel bebasnya T, variabel terikatnya S. Jadi si S itu dipengaruhi oleh waktu, logis ya. Jadi dengan sekian waktu sekian, maka si S-nya sekian. Jangan dibalik tuh. Dengan jarak sekian waktunya berapa? Itu bagus sebagai sebuah pertanyaan, tapi sebagai sebuah fungsi, nah gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dinyatakan dalam fungsi seperti itu, kecepatan tertinggi motor itu dapat dicapai pada waktu. Nah, di sini ada dua besaran. Ada jarak, jarak itu besaran apa? Pokok ya. Kecepatan, kecepatan itu besaran turunan. Nah, gitu ya. Jadi lah, apa kok dibahas besaran turunan, besaran pokok? Sebetulnya saya cuma pengen mengatakan bahwa kecepatan itu besaran turunan, imbas dari besaran turunan, artinya kecepatan itu dipengaruhi oleh minimal dua besaran pokok. Ya, secara sederhana, V itu adalah S per T dipengaruhi oleh jarak dan waktu kan gitu. Gitu. Tapi kita harus merecall kembali, oh, oke, besaran turunan itu ya membutuhkan besaran pokoknya gitu. Nah, walaupun sebetulnya ada konsep tentang kecepatan, karena kecepatan dan laju berbeda gitu ya. Kalau misalkan jarak dibagi waktu, ya ini harusnya laju, gitu ya. Tapi kalau misalkan perpindahan dibagi waktu, ini kecepatan gitu kan. Tapi dalam konteks eh, yang ini kecepatan ini ya udah jarak dibagi waktu gitu ya. Oke. Karena mungkin tadi ada perbedaan konsep. Nah, secara sederhana ditulis seperti ini, walaupun sebenarnya secara lengkap itu adalah kecepatan itu adalah kemampuan gitu ya untuk melakukan perubahan apa? Perubahan jarak dalam selang waktu tertentu, itu jadi dianggap sebagai kemampuan katanya. Ya udah kayak gitu. Nah, dalam konsep turunan si apa si ininya akan dipersempit gitu ya, akan dipersempit nih. Si delta ini akan diperkecil. Tulisannya itu nanti si ini tuh berubah menjadi gini kan. Nah, jadi tulisannya jadi delta S per delta T. Jadi seperti itu. Nah, dalam konteks soal ini artinya disediakan jarak, dicari kecepatan. Kenapa dicari kecepatan? Karena yang ditanya juga kecepatan di sini. Jadi jarak, ya ditanya kecepatan, ya udah kita turunkan aja. Oke, berarti VT gitu ya, karena V-nya dipengaruhi oleh juga oleh waktu adalah ds per dt. Ini S-nya gini aja ya biar enak, ST. Gitu. Jadi intinya ngapain Pak? Intinya ya turunin aja lah. Kalau nggak mau ribet, udah turunin aja. Berarti D dt diturunkan tuh negatif 2 per 3 T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dikurangi 12T ditambah 10. Ya udah turunin VT. VT berapa teman-teman? Ini ya diturunin ya, min 2 per 3 dikali 3 kan min 2. T pangkatnya menu berkurang 1. Ini 4T min 12. Dah beres-beres dong. Ini 0 ya, si 10-nya diturunkan kan 0. Nah, ada kata kunci kecepatan kita sudah gunakan kata kuncinya dari sini gitu ya, dari sini. Sekarang ada kata-kata katanya apa tuh? Tertinggi. Nah, kalau ngomongin tertinggi, maksimum itu udah fix banget kayaknya menggunakan konsep turunannya sama dengan nol lah. Nyah itu mengacu ke mana? Turunannya. Jadi kalau ngomongin tertinggi katanya turunannya, nah nyah ini mengacu ke mana ya? Ke kecepatan dong. Karena yang mau dibuat tertinggi itu kecepatan. Sekali lagi yang mau dibuat tertinggi itu kecepatan, maka nanti yang diturunkan si kecepatan. Jadi katanya kecepatan tertinggi, tertinggi terjadi ketika nah, V aksen T-nya 0. Berarti kita nurunin lagi nih ya. Jadi kita turunin lagi berarti V aksen T sama dengan 0. Berarti
Turunin dong, dari negatif 4T ditambah 4 sama dengan 0, ya pindahin ya, negatif 4T sama dengan negatif 4, maka T-nya sama dengan 1 sekon. Ya, ini saya bisa menambahkan menambahkan satuan karena di sini kan satuannya katanya dalam, oh nggak diseterangin ya, jarak lurus motor dalam waktu kenyataan. Oke, ini nggak dijelaskan sebetulnya dalam satuan detik ya. Udah di sini ujung-ujung muncul detik, kurang sah ini soal, tapi ya udahlah kita mungkin ini 1 detik gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau ada yang pakai rumus, Pak, saya ngomongin kecepatan tertinggi itu tercapai ketika T-nya itu adalah min B per 2A. Boleh? Boleh juga kan? Min B-nya di sini kebetulan 4 per 2A. 2 kali min 2 berarti min 4. Boleh juga kayak gitu? Boleh. Ini kalau yang warna pink ini menggunakan pendekatan persamaan kuadrat. Kalau yang ini menggunakan pendekatan aplikasi turunan gitu ya. Jadi bebas. Oke, seperti itulah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 21. Oke, nomor 21. Sebuah persegi panjang dengan keliling 4x tambah 8 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Agar luas maksimum maka ukuran panjangnya adalah, oke kita nggak usah langsung, kita langsung aja lah ya bahwa rumus keliling itu gimana? Rumus keliling itu sama dengan, oke bentar, sorry. Ini apa ya? Ini balik lagi. Jadi rumus keliling itu ya 2 panjang tambah 2 lebar sama dengan keliling gitulah ya. Cuman kita bagi 2 aja, berarti panjang tambah lebar sama dengan keliling dibagi 2 gitu. Ini panjangnya ya ditanyakan ya. Ini kan taunya lebar ya, berarti panjangnya biarin, lebarnya 8x, keliling bagi 2. Nah ini dibagi 2 aja. Berapa? 2x tambah 24 gitu ya. Berarti panjangnya itu adalah ya pindahin ke sana teman-teman ya. Pindahin ke sana tuh. 2x tambah 24. Si negatif x-nya kan jadi ini x dikurangi 8. Jadi panjangnya jadi 3x ditambah berapa nak? 16 nggak sih? 16 teman ya, betul ya. Nah, oke. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman sekali lagi, kalau ada ngomongin maksimum, minimum, oke, itu biasanya menggunakan konsep turunan. Jadi turunin harus sama dengan 0. Biasanya kan kayak gitu ya. Ngomongin tentang titik stasioner gitu ya. Nah, ya udah, berarti kalau kayak gitu ini sih baru asumsi kita kayaknya menggunakan maksimum nih gitu. Kayaknya menggunakan turunan sama dengan 0 kalau maksimum minimum identik kayak gitu. Apa? Suatu fungsi. Kita butuh suatu fungsi. Gitu. Nah, di sini kita punya fungsi apa? Tentang luas. Berarti kita punya luas dong. Ya nggak sih? Kita punya luas nih. Fungsi luasnya apa? Fungsi luasnya itu adalah panjang yang dipengaruhi oleh T gitu ya, dikali lebar yang juga dipengaruhi oleh T. Cuma saya nggak akan nulis PTLT ya. Nggak usah lah, biarin aja. Dia langsung gini aja. P kali L gitu aja ya. Harusnya formalnya ya PT kali L LT. P kali L aja. Biar nggak bingung. P-nya berapa tadi? Ya P-nya tadi kan apa tadi deh? 3x ditambah 16. Sedangkan L-nya itu 8 dikurangi X. 8 dikurangi X boleh nggak ditulis min X tambah 8? Ya biar si X-nya di depan ya. Oke. Berarti LT-nya sama dengan ya kali-kalikan aja. Negatif 3X kuadrat. Ini negatif 16 tambah 24 ya. Betul nggak? Jadi kan ini 24X gitu ya. Ini negatif 16 gitu ya. Tinggal dikurangi aja 24 terus 16 gitu kan. Ini kan tinggal langsung dapat 8 misalkan kan gitu ya. 8X. Nanti cari sendiri ya dapat dari mana ya. Ini tinggal ditambah 16 kali 8. Saya nggak mau dikalikan lah. Biarin gini aja. Tapi kalau mau dikalikan bila silahkan. Nah, teman-teman, di sini katanya agar luas maksimum. Jadi sekali lagi yang akan dimaksimumkan itu luasnya, maka kita harus membuat fungsi luas. Kalau yang tadi yang akan dimaksimumkan kecepatannya, maka kita harus membuat fungsi kecepatan. Gitu ya, fungsi kecepatannya bikin dulu macam apa gitu. Nah, kemudian untuk mencari luas maksimum kita harus cari dulu fungsi luasnya apa. Kita udah punya fungsi luasnya nih. Maka dia akan maksimum ya. Dia akan maksimum gini ya. eh, L max gitu, L max ketika apa? Max ketika ya turunannya sama dengan 0. Ya udah kita turunin aja ini nih.
Ini turunin berarti LT sama dengan 0. Berarti ini kan berapa? Min 6 ya. Min 6X ya. Min 6X tambah 8 harus sama dengan 0. Berarti min 6X sama dengan min 8. Berarti X-nya berarti 8 per 6. Berarti X-nya 4 per 3. Berarti kapan dia maksimum luasnya? Luasnya akan maksimum. Ya, sekali lagi luasnya akan maksimum ketika X-nya ya 4 per 3 gitu. Udah dapat jawabannya. Nah, oke. Beres, beres. Bentar, kita rapikan dulu ya. Oke. Nah, berarti udah beres seperti itu. Nah, tetapi masalahnya adalah yang ditanyakan, maka ukuran panjangnya haruslah berapa? Ya udah sih, ini tinggal kalau kita udah punya X-nya kan berarti panjangnya kita dapat dong. Berarti panjangnya kan, oh panjangnya 3X tambah 16, berarti panjangnya itu harus 3 kali 4 per 3 ditambah 16 ya. Jadi P-nya itu coret-coret 4 ditambah 16, P-nya 20. Ya, 20 cm. Kan begitu. Ya, jadi kalau ditanya agar luas maksimum, bikin fungsi luasnya dulu. Oke, maka ukuran panjangnya harus berapa ya? Seperti ya. Pak, lagi-lagi boleh nggak pakai rumus yang pendekatan persamaan kuadrat? Boleh kan, yang kalau pendekatan kuadrat itu L akan maksimum ketika si X-nya maksimum, yaitu min B per 2A. Ya, min B berarti min B-nya 8 per 2A. 2A-nya itu berarti 2 kali negatif 3 berarti negatif. Sama aja kan 8 per 6. Ya, seperti itu. Terus yang harus dikomentarin adalah kata-kata maksimum. Di sini maksimum, di sini ada tulisan negatif 3. Ingat mungkin bahwa suatu persamaan kuadrat itu akan maksimum ketika si A-nya negatif gitu ya. Jadi kalau A-nya negatif kan jadi terbuka ke bawah, maka si puncaknya pasti maksimum. Tapi kalau ngomongin si A-nya positif berarti nanti si titik puncaknya itu minimum. Nah ini nggak usah dibahas juga sih, cuman maksudnya buat nge-recall aja materi yang mungkin pernah kita bahas. Ya, jadi intinya teman-teman cuma butuh 3 kolom ini aja cukup. Ya, tidak perlu tahu yang ini. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 22 sudah integral. Kayaknya integral itu udah gampang ya teman-teman ya. Kalau udah integral trigonometri itu udah gampang, teman-teman boleh lihat video-video pembahasan pra-PTS, pra-PAS yang saya buat di channel yang sama di Ngulik Matematika gitu. Jadi sebenarnya sama persis soalnya, cuman ya udahlah kalau mau kita bahas ya. Nah, cos 5x tambah sin 5x kuadrat. Ini kuadrat itu haram karena ini masih kita haram melakukan integral karena masih ada apa? Kuadrat itu perkalian gitu ya. Ini perkalian. Jadi karena ada masih perkalian nggak bisa langsung kita integralin. Nah, maka kita harus melakukan dulu proses mengkuadratkan lah intinya gitu. Gimana cara mengkuadratkannya? Ya udah CSS aja. A ditambah B dikuadratkan itu kan apa namanya? A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kan? Ya dong. Nah, jadi kalau udah kayak gitu ini juga sama. Udah berarti ini dikuadratin ditambah ini dikuadratin ditambah 2 kali ini. Bolehlah saya tulisin 5x duluan kan? Oke. Sorry, kok ditambah? Beres-beres diterima ya. Udah? Oke, udah. Nah, lanjut. Udah kan? Nah, gitu. Berarti ya udah, ini ternyata cos kuadrat 5x tambah sin kuadrat 5x itu sama dengan 1. Dan teman-teman harus tahu bahwa 2 sin x cos x itu adalah sin 10x dx. Nah, berarti sih kalau misalkan agak bingung dapat dari mana, kalian harus punya CSS-nya ya. Harus punya info sebelumnya bahwa sin kuadrat kotak berapapun kotaknya ditambah cos kuadrat kotak selama kotak ini dan kotak ini sama dia 1 gitu ya. Terus ada lagi 2 sin kotak cos kotak ini menjadi sin 2 kotak ini. Wah, udah sering banget kan ya. Jadi kalau ada 2 sin 6x cos 6x ya udah langsung aja sin 12x gitu ya. Oke.
Ya udah tinggal integralin aja dong, teman-teman. Silahkan diintegralin aja. Hasilnya berapa tuh? Ya ini tinggal diintegralin jadi apa? X ya, diintegralin tambah. Nah ini seenggaknya ini udah X semua ya. Jangan dulu tambah deh. Sin 10x diintegralin kan, sin diintegralin kan negatif. Sin ya yang negatif, cos ini 10x. Ini 1/10. Ingat-ingat ya dapat dari mana? Karena ya udahlah waktu itu kan. Oke, silahkan cari referensi lain itu dapat dari mana, dari sini. Harusnya sudah ya. Itu jawabannya yang ya betul ya. Nomor 2 berapa? 2 2 2 3 sekarang ya. Nah, untuk soal ini teman-teman ada trik cepatnya di video yang sebelumnya. Cuman sekarang saya akan bahas trik lamanya biar secara konsep juga diterima juga sama teman-teman ya. Oke. Gimana caranya? Ya kita misalkan dulu ini sebagai apa? Sebagai U gitu ya. U-nya 15x. Boleh nggak kanan kiri dibagi 15? Boleh. Jadi nanti teman-teman dapatlah U-nya sama dengan sorry, X-nya sama dengan 1/15 U, ya nggak sih? Kenapa harus nyari X, Pak? Ya pengen aja. Karena kita butuh 9X di sini. Jadi kalikan lagi kanan kiri 9, berarti 9/15 U gitu ya. 9/15 itu berapa sih? Ya udahlah biarin aja gini ya. Oke. Nah, berarti artinya teman-teman kalau ada soal kayak gini, kita harus menuliskan ini 18 cos salah sendiri kita mengubah 15x jadi U, maka ketika ada X di tempat lain ubah menjadi U. Berarti kan ini kan 9x-nya berapa tadi? 9/15 U ya. Udah beres. Kalau ada soal kayak gini gimana rumusnya? 18 dibagi ini kan turunan yang ini kan jadi 9/15 ya. Cosnya berubah jadi sin. Ini 9/15 U tambah C. Ya, yang ini jadi berapa teman-teman ya? Tinggal dikali aja. Ini tinggal dicari ini 30. Ini sin 9/15 U itu kalau dibalikin lagi 9/15 itu jadi 9x tambah C ya. Trik cepatnya waktu itu udah dikasih tahu juga kan dari mana. Nah, kalau ada yang bertanya ini dari mana nih? Ini dari mana? Dari sini ke sini. Wah, ini gimana coba? Nah, coba cari lagi dari mana itu ya. Harusnya sih udah nih, harusnya udah selesai ini dapat dari mana. Ya, karena kan ini sebagai A-nya ya. Ya nggak sih? Atau saya tulis aja lah di sini. Kalau ada integral cos AX dx kan itu kan jadi K per A ya. K dibagi turunan ini. Turunan ini kan A. Ini jadi sin ya, sin AX. Kan waktu itu kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Cuman A-nya ya sejelek ini pecahan. Dicari lagi ya kalau misalkan bingung kenapa ya. Saya yakin sebagian besar sih aman dan udah paham. Nomor 24. Nah, nomor 24 kalau ada soal kayak gini langsung aja jawabannya nol ya. Lihat lagi di video sebelumnya. Pokoknya kalau ada negatif A sampai A bentuknya ini sin gitu ya, sin kotak D kotak, ini hasilnya nol. Ya, ini pun sama kalau misalkan sin kotak ininya bukan kotak juga apa? Ini sin kotak D kotak gitu ya. Hasilnya nol ya, teman-teman ya. Oke, ini sama dengan nol. Bisa diterima nggak tuh? Ya dicari sendiri ya. Oke. Mudah-mudahan sih aman ya. Tapi yang ini beda Pak, bukan kotak dan kotak ya. Cari gimana caranya biar kotak-kotak. Tapi tanpa dibuktikan gue udah juga udahlah langsung aja nol gitu ya. Jadi mau mesinnya berapapun gitu ya. Tapi selama mereka min A sampai A gitu ya. Terus ini sin ya udah gitu aja ya. Kita lanjut ke nomor 25. Ya, untuk soal ini kita bikin CSS-nya, catatan harian seorang siswa, bahwa jika selisih pangkat tertinggi, kalau pangkat tertinggi itu dikenal dengan istilah derajat, di sini derajatnya 2, ini 3 ya, derajat pangkat tertinggi ya. Jadi maka ketika selisihnya 1 gitu ya, dan memiliki hubungan turunan, maka ini integral apa namanya? Integral substitusi. Cuman pada praktiknya kita tidak lagi melakukan substitusi. Langsung aja. Jadi kalau ada bentuk integral F sin apa nih? Dx gitu ya. Dx
maka kita langsung menuliskan fx dibagi turunan gx-nya. Sin-nya negatif cos dong. Ya nggak sih? Nah ini plus C. Begitupun kalau misalkan ada soal yang integral fx cos gx dx, maka ini menjadi fx dibagi turunan gx. Cosnya jadi positif dong, positif ini jadi sin kan. Oke. Plus C ya. Udah beres ya? Beres dong. Oke, jadi ini CHSS-nya. Tapi apa syaratnya? F dan G memiliki hubungan turunan. Gitu ya. Jadi ini tuh kayak bentuk turunan dari GX gitu lah kira-kira gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu ya udah ini apa hasilnya? Ya udah berarti ini coret ya sama dengannya di sini aja deh. Berarti langsung aja bahwa integral ini tuh adalah 6 min 3x kuadrat dibagi turunan ini nih. Turunan ini berapa nak? Oke, turunin ya. Jadi berapa? 3/2 x kuadrat dikurangi 3. Oke. Ya. Kalau melihat soal kayak gini ya udah ini sinnya berubah jadi negatif, awas, cos ya. Tulis lagi setengah x pangkat 3 min 3x-nya ya. Plus C. Oke, kalau lihat ini, lihat teman-teman ya. Lihat teman-teman. Lihat ini aja. 6 dibagi min 3 jadi min 2 ya. Min 2 dikali min ya berarti 2 ya. Tapi kalau pengen lebih enak sih sebetulnya teman-teman ini dikeluarin berapa ya? Ini dikeluarin aja atasnya 2 gitu ya. 2 di negatif dikeluarin 2 atau dikeluarin negatif 2 gitu ya. Berarti kalau dikeluarin negatif 2 kan ini jadi berapa sih? Kalau yang ini negatif 2 berarti kan ini negatif 3 ditambah ini jadi positif 3/2 ya nggak sih? Per 3/2 x kuadrat min 3x. Yang ini kan dicoret. Yang ini kan jadi 2 ya. Kalau mau apa namanya kalau mau lamanya gitu kan. Ya, jadi hasilnya 2 ya. Oke, 2 cos setengah x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat 3x ya. Tambah C ya. Tapi kalau pengen cepet ya udah aja lihat nih. Lihat salah satu indikator. 6 dengan negatif 3 itu ya 6 dibagi negatif 3 kan negatif 2. Ya udah berarti ini negatif 2 aja langsung. Negatif 2 kali negatif ya jadi positif. Daripada kita harus ngeluar-luarin kayak gini. Atau ngebandingin ini negatif 3 dengan 3/2. Ya, dia kan punya hubungan 2 juga ya. Negatif 2 gitu. Cuman ya kita cari yang hubungannya enak-enak aja nih. Ini kan 6 dibagi negatif 3 kan negatif 2. Jadi jangan dikeluarin kayak gini lah bisa ribet ya. Tapi kalau bisa kayak gini itu lebih bagus ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 26. Nomor 26 ini udah pernah ya CHSS-nya. CHSS-nya pernah juga. Oke, ini di kelas-kelas yang saya ajar udah dikasih. Secara konsep silahkan kalian berdebat. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman karena saya yakin di kelas juga udah dikasih secara konsep. Tapi kalau secara trik cepat saya akan ajarkan di sini. Tapi kalau secara konsep silahkan ya. Karena kalau di video secara konsep akan lama nanti kan. Habis waktunya dong ya. Jadi kalau ada soal kayak gini integral K gitu ya. Terus di apa namanya K terus ada cos pangkat N gitu ya. Ini AX aja ya. Ini pangkat N lah kira-kira begitu. Ini sin AX DX. Maka ini rumusnya apa? K dibagi A. Lihat A. A yang mana ya? A yang mana aja. Karena nah, untuk soal ini ciri-cirinya apa untuk soal kayak gini? Untuk soal kayak gini, soal-soal kayak gini tuh cirinya pangkatnya besar ya. Terus si ininya harus sama ya. Berbeda dengan soal yang kita versusin ya. Versus soal-soal yang misalkan integral 36 cos 3x sin x. Misalkan gitu ya. Nah, kalau yang ini mah pakai trik yang ini. Tapi kalau yang warna oranye gini mah ini pakai yang sayang-sayangan nanti kan. Nah, oke, ini mah nanti pakai yang sayang-sayangan ya. S tambah S gitu ya. S min S gitu ya. Kenapa? Ciri-cirinya ya nih sudutnya berbeda dan dia tidak memiliki pangkat tertingginya gitu ya. Kalau ini ada pangkat tinggi, ada pangkat yang besar ya. Jadi A-nya dari mana ya? Ya A ini anaknya sama sudutnya kan. Jadi K per A, terus cosnya itu kayak mengalami integral gitu loh. Ya.
Jadi nambah N plus 1, ini juga 1/N plus 1. Nah, karena yang sendiri itu, yang sendirian di luar itu sin, berarti negatif. Itu dapat dari mana sebenarnya udah dijelaskan. Dijelaskan ya. Jadi silakan teman-teman nanya dengan teman-teman yang sudah dijelaskan gitu ya. Jadi kalau ini, kalau sin AX gimana? Nah, ini N gitu ya. Ini cos gitu kan. Berarti ya udah teman-teman, berarti K dibagi A ini sin AX N plus 1 di 1/N plus 1. Ininya karena yang tersisa cos berarti positif. Gitu ya. Oke, gitu aja ya. Biar nggak memisal-misalkan riweuh. Oke, kita tulis berarti ini gimana teman-teman? Langsung aja jeder. K-nya 36. Oke, langsung aja 36 di sini aja ya berarti. 36 dibagi berapa? 3. Ini 3 juga ya. Terus cosnya nambah jadi pangkat 6. Ininya 1/6. Yang tersisa sin kan berarti nih. Oke, berapa ini? 3 kali 6 18, 36 bagi 18 main 2 ya. Sesimpel itu kan? Oke. Tapi ingat ciri-ciri mana? Yang mana? Oh, ada 2 jawaban. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, 2 jawaban berarti C dan D. Nah, tapi kalau untuk nomor 26 ingat sekali lagi tipe-tipe soal nomor 26 itu harus ada pangkat tertinggi dan dia sudutnya harus sama ya, sudutnya harus sama bentuknya. Kalau enggak mungkin nanti pakai sayang-sayangan dan sayang-sayangan kan tidak memiliki pangkat. Kita lanjut ya, nomor 27. Hasil dari 6 cos 6 hasil dari 6 cos pangkat 6 3x sin 6x dx sama dengan. Nah, ini dia udah punya pangkat tertinggi tapi sudutnya berbeda. Gimana dong pakai rumus yang sayang-sayangan atau pakai rumus yang cepat barusan? Nah, berarti saran saya sih pakai rumus yang barusan karena ini ada pangkat tertingginya. Nah, berarti ngalah dong si sudutnya harus dipaksa sama gitu ya. Jadi gimana caranya? 6 cos pangkat 6 3x sin 6x dx. Kita tulis berarti integral 6 cos pangkat 6 3x. Nah, yang ini tadi udah dijelaskan kan, ini jadi 2 sin 3x cos 3x ya dx. Oke, segitu ya, berubah ya. Yang cos dengan cos gabungin, yang sin dengan sin. Berarti 6, cosnya jadi pangkat 7 nggak sih? Oke ya. Ini, oh ininya 2 kali 6 jadi 12 ya. Ini sin 3x. Oke, ini harusnya jadi 12 nih. Oke, jadi 12. Ya udah, kalau udah kayak gini gimana? Udah pakai rumus yang tadi ya. 12 dibagi 3. Cosnya jadi pangkat 8 tuh, kan nambah 1. Ininya 1/8. Yang tersisa sin berarti negatif. Udah berarti ya. 12/24 berapa teman-teman? Setengah ya. Setengah. Oke. Berarti yang mana jawabannya? Yang A ya. Kita lanjut ke nomor 28 ya. Ini silakan dicek lagi rumus yang tadi udah dikasihkan. Nah, ini maksudnya soal yang menggunakan sayang-sayangan. Lihat sudutnya udah berbeda, terus tidak ada derajat tertinggi ya. Kita tulis gimana? Ya udah kita tulis sama dengan integral 5/3 sin 3x sin x cos 3x dx. Bikin CHSS-nya dong. CHSS-nya udah di awal video dibikin ya, di video yang pertama ya, di video part 1-nya. So iya ya. CHSS-nya apa? Sayang ditambah sayang. Dua orang saling cinta. Sayang dikurangi sayang, dua cinta sirna. Ya. Nah, ingat teman-teman kalau di integral kan perkalian ya kita katakan aja haram gitu, makanya kita harus mengubah dari perkalian ke penjumlahan gitu kan. Oke, ini harus ditulis lagi gitu, harusnya nggak usah ya. Nah, kalau dari perkalian ke sana ingat karena ngomongin integral kita harus mengubah dari perkalian ke penjumlahan. Ingat dari alfa beta ke sini tinggal menambahkan tanpa harus dibagi dua. Sekali lagi ya, tanpa harus dibagi dua. Jadi tanpa harus dibagi dua. Kalau yang dari sini ke sana, ya harus dibagi dua gitu ya. Cobalah lihat lagi di video sebelumnya ya, di video part yang ke-1 ya. Bentar, ini kenapa ya? Oh, nggak maju-maju. Oke, bentar. Nah,
Ya, kalau dari sini ke sana, alfa betanya berubah menjadi alfa ditambah beta bagi 2, alfa min beta bagi 2. Gitu ya. Nah, oke, udah. Karena mau mengubah dari perkalian ke mana ke penjumlahan, maka di sini disyaratkan kalau bisa ada duanya. Maka kita munculkan harus ada duanya. Nah, jadi soal-soal kayak gini tuh dipaksa kita memunculkan ada duanya gitu kira-kira. Yang mana? Nah, lihat nih. Ya, kalau ada 5/9 kayak gini, kok 5/9? Oh, ini 3 ya maksudnya. Kalau ada tulisan 5/3 kayak gitu, saran saya sih harus ada duanya gitu. Seret 2. Terus bawah pun harus dibagi 2 lagi dong, biar nggak mengubah soal. Nah, tulisan yang ini kita bawa keluar. Ya, jadi tulisannya jadi berapa, Nak? 5 per ini 3 kali 2 6 ya. Integral ya tulisannya jadi 2 sin X cos 3X. Cuman waktu itu saya bilang bahwa kalau ada sin X cos 3X utamakan yang apa? Si sudut terbesarnya di depan gitu ya. Jadi cos 3X sin X. Kenapa? Biar tidak ada negatif gitu ya. Waktu itu kan dibilang ya. Jadi kalau sudut terbesarnya di depan aja deh. Ini tulis 5/6, penderitaan kita belum berakhir. Ini 2 kosin itu 2 cinta sirna itu berarti jadi sin min sin. Sin berapa ini? 3X tambah X 4X. Nah, kalau kalian keceplosan dibagi 2, cek dulu kira-kira ada nggak 2X di sini. Ada Pak, oke. 2X di sini tuh bukan punya yang ini deh kayaknya. Punya yang sebelahnya gitu. Jadi kalau misalkan lupa rumus ya udah aja coba jumlahin dulu terus min sin. Sin min sin kan tadi ya, sin min sin. Ini 3X min 3X min X berarti 2X. Dibagi 2 enggak? Nah, coba aja kalau dibagi 2. Berarti kalau dibagi 2 2X dan X. Ada nggak di PG? Nggak ada. Si PG udah ngasih jalan yang enak banget kan. Bahwa ya 4X dan X. Berarti nggak usah dibagi 2. Gitu ya. Jadi ini DX. Beres? Beres dong. 5/6. Ini diintegralin kan. Jadi sin diintegralin jadi negatif. Ya ini 4X jadi 1/4 cos gitu ya. Ini jadi negatif. Negatif lagi jadi setengah cos 2X. Mengenai ini gimana? Silakan ini cari ini dari sini kenapa ya? Cari kalau misalnya masih pusing ya. Jadi hasil berapa ini dikalikan aja ke sana negatif 5/2 4. Dikalikan ke sana 5/12. Plus C ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang mana? Yang yang A ya. Yang betul yang A ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi silakan dipelajari lagi. 29. Nah, oke. Harus ada duanya katanya. Walaupun ini udah fix jawabannya 0, tapi ya coba kita pura-pura nggak tahu dulu aja min pi sampai pi. Kenapa 0, Pak? Nah, nanti kita lihat nih. Sin cos. Ingat harus ada duanya. Oke, sin 17x cos 13x dx ya. Ingat kalau harus ada duanya berarti ini dikali 2, ini dibagi 2 ya. 2 yang ini dibawa keluar jadi 1/2, 2 yang ini ngikut dengan sana gitu kan. Ya enggak? Jadi tulisannya integral min pi sampai pi 2 sin 17x cos 13x dx. Setengah. Ingat teman-teman ini min pi sampai pi. Ini kan dua orang saling cinta itu kan apa tadi? Sayang tambah sayang. Sayang tambah sayang. Ininya berapa? 17 tambah 13 berapa? 30x. Dibagi 2 enggak? Enggak. Yang ini kurangi 4x dx. Ini mau diintegralin gimana pun kan ya tetap 0 kan. Ini kan integral ini 0. Ini juga 0. Ya udah habis. Kenapa bisa gitu ya? Udah coba gini kan. Kan ini harusnya jadi gini. Integral min pi sampai pi sin 30x dx. Ini kan jadi 0 ditambah integral min pi sin 4x dx. Ini kan jadi 0 juga. Ya udah berarti 0. Setengah terus dikalikan oleh 0 tambah 0 berarti setengah kali 0 ya. Jadi kalau ada bentuk kayak gini udahlah 0. Cuma teman-teman nanti harus dicek juga kalau misalkan ini 117 ini 2013 misalnya. Ya tetap nggak ngaruh karena pada ujungnya dia akan berubah menjadi sin. Kalau sin ya dari min A ke A-nya tetap 0 gitu. Ya, oke aman ya. Nomor 30. Oke. Nomor 30 udah jelas banget di sini integral parsial tidak usah dijelaskan lagi kenapa parsial ya.
Oke, kita tulis aja berarti integral 32x sin 4x dx ya. Ini tulis 32x, ini ditulisin 4x gitu ya. Ini diturunkan jadi 32, ini diturunkan lagi jadi 0. Plus, min, plus. Saya nggak akan jelaskan lagi ini kenapa parsial, kenapa seperti itu, kenapa seperti ini ya. Ini sin 4x jadi itu diintegralkan. Kalau ini diturunkan, kalau ini diintegralkan, hati-hati jangan lupa. Ini negatif 1/4 cos 4x. Ini min 1/4-nya udah ada dari awal, kita tulis aja min 1/4. Cos 4x diintegralkan lagi jadi 1/4 sin. Gitu kan? 1/4 sin 4x. Ya oke, ini kita kalikan aja jadi berapa nak? 32x di 32x dibagi 4 berarti negatif 8x ya. Negatif 8x cos 4x. Ini negatif kali negatif positif. 32 dibagi ini berapa? 16 ya. Berarti 2 ya. 2 ya. 2 sin. Plus C. Beres. Ada nggak jawabannya? Ada. Ya ini tinggal ditukar aja ya di 2 sin 4x min 8x cos. Ya, jadi yang A ya. Oke, itu video pembahasan yang kedua. Nanti kita nantikan pembahasan video ketiga dari soal nomor 31 sampai 40. Ya. Terima kasih.